Oke, halo semuanya. Di sini bersama saya, Ditino Rupa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang gizi anak. Tuh. Dan di sini kita akan mengundang seorang ahli gizi yang berasal dari Dinas Andalas. Baik, kita langsung undang saja. Ini dia bintang tamu kita pada hari ini. Halo. Oke, sebelum kita mulai nih, gimana nih kabarnya itu, Vin? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah mendapat podcast ini. Alhamdulillah. Jadi boleh tanya-tanya dulu nggak? Gimana pengalaman kamu sebagai seorang ahli gizi? Kenalan dulu nggak sih biar aku maunya tahu. Boleh. Oke, kita kenalan dulu ya. Dipersilakan supaya lintang tamu kita. Baiklah, perkenalkan nama aku Vin Aisyah Ramadhani, ahli gizi dari Universitas Andalas. Yeay! Senang banget nggak sih kita dapat berjumpa, kita dapat sharing-sharing dengan ahli gizi dari UNAN nih. Oke, kali ini kita mau bahas tentang gizi anak Queen. Sebelum masuk lagi ke tentang gizi anaknya, sebelumnya di sini saya mau nanya, gizi sehat itu seperti apa sih? Jadi, gizi sehat itu adalah gizi yang mencukupi prinsip gizi seimbang. Sebelumnya kita tahu kan kalau makanan itu perlu melengkapi 4 sehat 5 sempurna ya kan? Ya bener Beb. Nah, tapi itu tuh kayak udah lawas banget gitu. Sekarang itu kita harus menerapkan yang namanya prinsip gizi seimbang. Jadi tahu nggak bedanya apa 4 sehat 5 sempurna sama prinsip gizi seimbang? Pernah tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak sih? Wow. Kita langsung tanya aja kali ya. Gimana tuh? Jadi beda dari kedua itu adalah kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu kan cuma jenis makanannya ya. Ada di piring itu ada karbohidrat, protein, terus sayur, buah. Sedangkan kalau prinsip gizi seimbang itu bukan hanya tentang jenisnya, tapi tentang takaran atau porsinya menurut usia dan fisiologi seseorang gitu. Oh, berarti di sini nggak cuman kita tahu jenis-jenis makan di net ya, tapi kita juga tahu berapa banyak yang kita makan. Ya, karena kalau misalnya kita cuma makan jenis tertentu, jenis sesuai kiri itu kan, kalau misalnya makan banyak-banyak di mana? Atas juga jadinya, oke. Berarti emang harus ada takarannya ya. Bener banget. Oke, sip. Lebih lanjut nih tentang gizi anak. Menurut gue nih, apakah memenuhi gizi anak itu penting? Terus kenapa? Tentu betul sekali. Pemenuhan gizi anak itu penting banget kok. Apalagi di usia anak tuh ketika masa-masa emasnya 1000 hari pertama misalnya. Pas masih kecil juga gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dilengkapi gizi anak itu sedari kecil, sedari saat dia baru lahir, itu bisa mempengaruhi perkembangan tubuh dan otaknya. Tuh, jadi kalau misalnya nggak dilengkapi gizi setiap kecil, mereka kan bisa kena stunting ya. Bener banget tuh. Itu kayak masalah kita dulu nggak sih di dari itu. Itu kan udah kayak masalahnya global banget ya. Ya udah bener-bener. Terus juga kalau misalnya nggak dilengkapi gizinya sedari kecil itu, mangan otaknya bisa terganggu sehingga waktu mereka masuk ke usia sekolah itu mereka susah banget gitu fokusnya. Jadi tentu prestasinya bisa menurun ya. Bener parah tuh berarti sangat penting ya. Pemenuhan gizi apa itu dan ini dari Taima. Oke. Lebih lanjut nih kita tanya lagi ya. Bisa nggak menjelaskan pemenuhan gizi anak dulu dari bayi itu apa aja sih yang harus mereka makan gitu? Dari bayi, dari usia 3 tahun sampai balita. Oh, jadi kalau pemenuhan gizi anak-anak itu kalau dari lahir sampai umur 6 bulan itu tuh harus ASI eksklusif ya, nggak boleh ada tambahan makanan lain karena ASI itu memang sudah mencukupi kebutuhan gizi mereka. Dan kemudian 6 bulan sampai 2 tahun itu udah harus dikasih empasi atau makanan pendamping ASI. Kenapa?
Karena kebutuhan gizi mereka seiring bertambahnya usia pasti lebih banyak kan, badannya juga tambah gede. Oke, tadi Tina udah bilang ya kalau sampai usia 6 bulan itu cuma boleh dikasihnya ASI, nggak boleh ada tambahannya lain. Kenapa tuh? Kenapa? Karena bayi baru lahir itu kan organnya belum sekuat kita ya yang udah gede ini. Jadi bayi itu cuma boleh dikasih ASI dan ASI itu juga udah melengkapi semua kebutuhan nutrisi hariannya, udah banyak banget kandungannya di dalam ASI, udah komplit banget pokoknya. Oke. Berarti bahkan kalau misalnya kita ngasih tambahan, jadinya bukannya lebih sehat tapi malah jadi sakit. Karena waktunya loh dikasih itu, ada waktunya ya. Kita dapat ilmu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Berarti kan udah ada nih dijelasin nih makan makanan buat anak-anak dari bayi sampai balita ya apa aja. Bagaimana dengan anak-anak yang jadi pemilih makanan gitu? Kayak kebanyakan anak-anak sekarang nggak suka makan sayur ya. Jadi gimana sih cara kita tuh agar anak-anak ini mau makan sayur? Oh, makan sayur. Iya ya, banyak anak-anak gak suka makan sayur sekarang ya. Bener bang. Bahkan samping kita berandak hati yang ada. Ayo kayak tuh. Jadi kalau soal makan sayur pada anak, kita harus tahu dulu kenapa nih. Dia itu nggak suka makan sayur ibu apakah kayak dia merasa sayurnya pahit atau memang nggak suka aja. Ketikusan gitu kamu, kan? Kamu aja. Kayak teman-temannya gitu nggak dibuat. Oh, kira tuh nggak suka gitu ya. Ini berhakit anak sekali itu gak dia. Terus bisa juga gini kita ubah gitu kan menu makan treknya kita buat lebih menarik gitu. Misalnya kayak kita potong-potong buahnya kayak buah. Kita potong sayurnya kayak bentuk bunga gitu. Pernah lihat nggak video buat bekal? Tapi wortel itu kayak dibentuk bunga, nah juga kayak atau pokoknya sayurnya tuh macam-macam deh bentuknya jadi lucu-lucu gitu. Benar-benar udah. Berarti sebisa mungkin kita tuh bikin lebih menarik ada ya saya namanya tuh di kreasi di apa sih namanya tuh di modifikasi gitu intinya ya ininya buat bentuk-bentuk yang disukai sama anak-anak itu tapi yang menarik hanya macam-macam ini halnya iya betul. Terus bisa juga lagi gak tuh kayak kan nggak harus tuh kayak sayur ini dimakan maksudnya kayak nggak harus wortel, nggak harus sawi dan kita juga bisa cari sayur yang disukai sama anak pikirannya gitu. Dicobain semua kayak kan banyak tuh di sayurnya mana kita tahu anaknya suka atau nggak suka kalau belum dicobain kan sebenarnya sih. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan camilan nih? Apa camilan yang direkomendasikan kepada anak-anak? Oke, tentu ya anak-anak itu nggak mungkin makan 3 kali sehari aja makanan pokok aja. Pasti mereka itu butuh yang namanya cemilan. Dan juga cemilan itu nggak boleh juga dikasih di waktu yang berdekatan dengan waktu makan nih. Kenapa? Karena kalau dikasih waktu yang berdekatan pasti mereka merasa kenyang kan, nggak mau makan nasi setelah itu gitu. Jadi itu tuh dikasih di rentang waktu yang agak panjang dari waktu makan mereka. Kalau cemilan yang direkomendasikan, kita itu bisa kasih buah-buahan segar nih pada mereka yang dari potong-potong atau dimasukin kulkas deh biar dingin enak dimakan gitu kan di mana setelah itu. Terus bisa juga kayak roti atau kue gitu yang kita buat sendiri misalnya kan ini sehat tuh dijamin keseriusannya gitu. Dan juga kandungan gizi ya. Ya kan. Kalau misalnya kita nggak ada waktunya itu gimana? Kalau nggak ada waktu buat nyiapin, kita bisa beli. Kita bisa beli yang instan gitu kan. Cuma kita juga harus tahu kandungan gizi di dalamnya dengan melihat komposisi dan juga nutrient effect atau kandungan nutrisi di dalam makanan tersebut.
kayak berapa gram sih gula yang ada di dalam sana atau garam atau lemaknya kan. Karena kalau misalnya yang dibeli itu kan gulanya biasanya tinggi ya. Itu kan gula semua kan. Gula kita merasa makan ini karena ya. Karena ternyata kita makan gula dong. Gula semua itu anak-anak kok dikasihin tuh kayak nanti diabetes loh anaknya. Padahal baru kecil, banyak yang anak-anak ya kecil. Jadi kita harus lihat dulu kandungan nutrisi dalam makanan itu sebelum membelinya dan memberikan pada anak kita. Oke, berarti masih boleh nih ya berarti beli jajan di luar dengan syarat harus dilihat kembali apa komposisi di dalamnya. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya seputar di anak pada kali ini. Sekarang kita minta ini kepada Queen closing statementnya dari Deko untuk mengakhiri podcast pada hari ini. Baik, closing statement ya. Oke, kalau closing statement untuk hari ini adalah kita itu punya peran yang penting dalam menjaga masa depan anak-anak. Salah satu cara untuk menjaga masa depan mereka yaitu dengan memberikan gizi yang tepat. Kenapa kita harus memberikan gizi yang tepat? Karena dengan kita memberikan gizi yang tepat sesuai kebutuhan mereka, sesuai usia, kita itu memberikan kunci untuk masa depan mereka yang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih sehat. Karena masa depan mereka itu ditentukan dari apa yang kita berikan pada mereka saat sekarang ini. Oke, keren banget ya sih. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.